Percaya gak? 90% dari apa yang kita pelajari hari ini bakal hilang dalam seminggu kalau nggak direview. Punya teknik belajar efektif itu penting banget. Terutama di zaman sekarang, zaman di mana teknologi berkembang pesat, angka pengangguran meningkat, dan dunia berubah sangat cepat. Sekarang kita dituntut untuk serba bisa dan jadi orang yang berkompeten kalau nggak mau kalah saing dan nggak mau hidup susah. Di video ini, gue akan bahas 2 metode belajar yang bisa bantu kalian ingat materi lebih cepat dan tahan lama di otak. Plus, aplikasi yang memudahkan kita untuk menerapkan 2 metode tersebut, yaitu Anki. Nah, buat yang belum kenal, gue Alfi. Gue udah hampir 10 tahun tinggal di Eropa. Dulu gue kuliah di Prancis, sekarang gue kerja di Norwegia. Dan gue punya pengalaman bertahun-tahun belajar bahasa asing yang berbeda seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, Rusia, dan Norwegia. Di sini gue akan tunjukin cara pakai Anki dalam konteks pembelajaran bahasa, karena gue punya pengalaman di situ. Sebelum kita masuk ke tutorial Anki, ada hal penting yang harus kalian pahami. Masalah apa yang Anki coba untuk pecahkan? Kenapa harus paham ini? Karena Anki itu adalah sebuah alat. Kalian tahu ini alat untuk apa? Ya, tahu nggak? Apakah ini skop? Apakah ini alat memotong kue? Bingung nggak? Kalau kalian nggak tahu ini tuh alat apa, kalian bisa menyalahgunakan alat ini. Ini adalah sebuah pemotong keju, alat pemotong keju yang diciptakan di Norwegia, namanya Ostehøvel. Gimana tuh cara pakainya? Bukan gini, tapi gini. Anki juga gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti Anki itu buat apa, penggunaannya bakal kurang efektif. Semoga kalian ngerti ya kenapa bagian ini penting. Yuk kita lanjut. Kalian pernah gak sih udah capek-capek belajar, menghafal kosakata misalnya, tapi seminggu kemudian lupa sebagian besar dari apa yang udah kalian hafal? Kalian nggak sendiri. Menurut riset Herman Ebbinghaus, otak kita tuh melupakan 50% dari apa yang kita pelajari cuma dalam 1 jam. Terus 70% di 24 jam pertama, dan kalau nggak direview, 90% dari apa yang kita pelajari itu bakal hilang dalam seminggu. Tim yang belajar buat ujian doang nih pasti tahu rasanya. Pas mau ujian, udah giat belajar dan hafal banget sama semua materi, nggak lama setelah ujian tuh langsung lupa semua. Like video ini kalau kalian pernah kayak gitu. Tapi jangan pesimis atau putus asa dulu. Karena kita tuh udah punya solusinya, yaitu spaced repetition dan active recall. Nah, 2 metode inilah yang jadi landasan dari aplikasi Anki. Apa tuh? Yuk kita bahas. Spaced repetition ini adalah satu metode pengulangan secara berkala. Kalau kalian tanya, kenapa sih harus berkala? Karena otak kita tuh punya sistem yang menilai apakah suatu informasi itu penting atau nggak penting. Kasarnya, semakin informasi tersebut itu berkaitan dengan kelangsungan hidup kita, semakin penting juga nilai informasi itu bagi otak kita. Ibaratnya nih, kalau kalian punya komputer atau HP, terus storage-nya tuh full dan jadi lemot. Kalian tuh bakalan hapusin file-file yang nggak berguna kan, kayak selfie nggak jelas yang hasilnya jelek, atau foto-foto mantan, atau mungkin aplikasi yang nggak pernah kita pakai, itu semua kita delete dan uninstall. Nah, otak kita tuh juga kayak gitu, tapi prosesnya tuh otomatis. Spaced repetition ini bisa dibilang tuh semacam brain hacking, karena dengan mengingat secara terjadwal dan berkala, otak kita tuh bisa menganggap informasi yang sebelumnya dianggap nggak penting itu jadi penting. Contohnya nih, di hari Senin kita mengingat satu kata dari bahasa Norwegia, yaitu Ostehøvel, yang artinya pemotong keju. Nah, di hari Selasa, kita tuh harus mengingat kembali arti kosakata itu. Nanti jadwal selanjutnya ada di hari Kamis, dan jadwal yang ketiga tuh ada di hari Minggu. Frekuensi jadwal mengingat kembali kosakata itu bakal lebih intens di awal, tapi bakal lebih longgar ke depannya. Semakin lama, jarak pengulangannya itu bakal semakin jauh. Kalau misalnya spaced repetition ini terdengar ribet, jangan khawatir. Aplikasi Anki ini bakal bikin jadwalnya tuh otomatis buat kalian. Oke, sekarang kita udah tahu kalau spaced repetition ini bakal bikin jadwal review kita tuh jadi efisien. Tapi ada satu komponen lagi nih yang bikin belajar kita makin efektif, yaitu active recall. Active recall itu sederhananya adalah cara belajar dengan menguji diri sendiri. Zaman dulu sebelum ada Anki, orang-orang tuh bikin yang namanya flashcard. Kalian sobek kertas, terus tulis pertanyaan di satu sisi dan jawabannya di sisi lainnya. Kita ambil satu kartu, baca depannya,
Terus kita tebak jawabannya. Sebelum kalian lihat jawabannya, kalian tuh coba berusaha mengingat artinya dulu. Itu namanya active recall. Jadi nggak asal baca ya. Kenapa proses ini tuh penting? Karena dengan mencoba mengingat informasi dari memori, mencoba mengingat ya, otak itu bekerja lebih keras dan koneksi ingatannya jadi lebih kuat. Ini jauh lebih efektif daripada cuma baca ulang atau ngeliatin catatan. Oh iya, kumpulan dari kartu ini namanya deck. Nanti kartu yang kalian bisa tebak jawabannya secara benar, kalian taruh di paling bawah deck tersebut. Dan kartu yang kalian susah buat jawab, kalian taruh di tengah-tengah deck, supaya kartu itu lebih sering muncul paling depan, jadi kalian tuh selalu dikejar buat mengulang apa yang paling susah buat kalian hafalin. Kesimpulannya, dengan Anki, kita bisa menerapkan metode spaced repetition dan active recall dalam proses belajar kita. Ini dia alasan kenapa Anki ini populer banget dan jadi senjata rahasia untuk mengingat informasi. Kalau kalian pernah dengar Anki tapi nggak jadi pakai aplikasinya, mungkin kalian tuh overwhelmed atau belum ngerti fungsi sesungguhnya Anki buat apa. Nah, kalau kalian tuh udah paham 2 metode belajar efektif yang tadi gue jelasin, gue yakin pakai aplikasi Anki tuh bakal jadi lebih mudah. Di segmen ini gue bakal tuntun kalian biar kalian tuh nggak tersesat dan overwhelmed pas ngebuka aplikasi Anki. Download dan install Anki. Akses situs web Anki, link di deskripsi ya. Terus download aja versi yang sesuai dengan perangkat kalian. Abis selesai download, ikuti petunjuk instalasi yang ada sampai aplikasi siap dipakai. Tenang aja, aplikasi ini gratis dan tersedia buat Mac, Windows, Android. Tapi buat yang pakai iOS, Anki Mobile ini berbayar ya. Pas pertama kali buka Anki, gua saranin bikin profile dulu di Anki Web. Biar kalian bisa synchronize data kalian di berbagai perangkat yang kalian miliki. Caranya gampang, tinggal klik Anki Web, terus daftar pakai email, dan bikin password. Nanti di Anki, pas udah bikin profile, kalian klik sync dan masukin profile kalian yang kalian buat di Anki Web tadi. Oke, jadi ini adalah tampilan Anki ya. Di pertama-tama nih, kalian bakal langsung muncul di tab pertama yaitu Decks. Decks ini adalah semua kumpulan kartu yang kalian punya. Nah, deck ini berfungsi untuk mengorganisir kartu kita ke dalam satu tema. Jadi kita tuh bisa bebas ngebikin subdeck juga untuk topik yang lebih spesifik. Kita langsung aja coba nih, create deck. Kita mau bikin create deck tutorial. Nah, kita bisa bikin lagi nih subdeck. Anggap kita bikin deck bahasa Inggris. Ada muncul di sini ya, bahasa Inggris. Terus kalau mau lebih spesifik lagi bisa kita bikin subdeck lagi. Ini misalnya kosakata di kantor. Untuk semua kosakata yang berhubungan dengan kantor. Terus mau bikin subdeck lagi bisa. Kosakata di restoran, bisa kan ya. Jadi ini fungsinya emang untuk mengorganisir kayak folder lah istilahnya. Setelah kita udah bikin deck, kita akan belajar gimana caranya kita bikin flashcard. Di Anki, nama kartu ini juga suka disebut dengan note ya atau catatan. Jadi jangan bingung. Jadi caranya gampang, kalian bisa pencet add. Nah, terus di sini pilih ada tipe. Ini banyak banget kan, mesti di sini kita bakal bahas yang paling esensial. Oke, kita akan bahas basic dulu. Terus kita bisa pilih deck, mau taruh di deck yang mana nih? Kata di kantor lah, kita coba. Nah, jadi basic card ini adalah tipe card yang paling basic. Seperti kita nulis di kertas bolak-balik. Jadi sisi pertama ya pertanyaan, to work. Terus kita tulis jawabannya apa? Kerja. To work artinya apa? Bekerja. Nah, sini juga kalian bisa styling sebenarnya. Styling kayak gini, dan ini tuh basisnya adalah HTML. Jadi kalau teman-teman tahu coding bisa lebih advance stylingnya. Nah kalau udah kita save aja, dan itu bakalan muncul di deck yang tadi kita pilih. Nah sini ada pertanyaannya, to work. To work artinya apa? Kita tebak dulu nih. Artinya bekerja. Just show answer. Nah ntar kita akan belajar gimana teknis belajar pakai Anki yang lebih dalam di akhir video. Jadi stay tune ya. Terus selanjutnya reverse card. Kita akan bikin reverse card sama stepnya.
tipenya kita tulis yang reverse card. Nah, reverse card ini mirip kayak metode basic, tapi dengan langkah tambahan. Itu kalian tuh langsung membuat 2 kartu sekaligus. Jadi, misalnya gimana tuh? Ini adalah kosakata di restoran. Air, water. Oke, kita coba ya. Ini bakal langsung bikin 2. Kartu pertama tuh sama kayak metode basic. Kayak formatnya tuh pertanyaan dan jawaban. Tapi kartu kedua tuh ya formatnya dibalik dari kartu pertama. Jadi ini air, water. Oke. Terus ini water, air. Kita kan tadi cuma nge-add 1 ya, tapi ini langsung ngebuat 2. Itu reverse basic. Oke. Jadi reverse card ini tuh cocok banget buat ngafalin kosakata bahasa asing. Soalnya tuh kalian bakal dites 2 arah. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kita tuh nggak hafal satu sisi doang, tapi benar-benar ngerti dua-duanya. Ya. Oke, kita bakal masuk ke tipe selanjutnya, yaitu close. Ya, close card yang itu berfungsi buat bikin latihan fill in the blank ya. Jadi tipe close itu kayak kita ngelengkapin titik-titik. Jadi ini cocok banget buat ngafalin hal-hal yang detail. Kita kasih contoh langsung aja. Contohnya adalah Oslo adalah ibu kota Norwegia. Nah, close ini ada 2 tipe. Ada tipe yang same card dan ada tipe yang new card. Kita coba satu-satu ya. Kita pilih yang same card. Ini yang same card. Ini adalah titik-titik adalah ibu kota Norwegia. Kalau kita show answer, Oslo adalah ibu kota Norwegia. Begitu. Nah, kalau same card, kalau new card sekarang kita bikin di tutorial aja. Paris adalah ibu kota Prancis. Kalau new card, kita langsung bikin yang kita tutupin itu langsung dibikin kartu baru gitu. Jadi titik-titik adalah ibu kota Prancis, Paris. Paris adalah titik-titik Prancis. Tadi kan kita cuma buat 1 kartu ya, yang Paris ini. Tapi gara-gara kita pilih yang close new card, kita langsung dapet 2 kartu. Prinsipnya sama kayak yang reverse card itu ya. Oke, langsung kita pilih selanjutnya. Kita akan explore occlusion. Jadi salah satu fitur keren gitu ya, ini occlusion ya. Soalnya kita bisa belajar secara visual. Jadi buat teman-teman yang visual banget tuh bisa pakai image. Kita bisa pilih image. Terus kita bisa tutup image ini. Tuh. Seperti itu. Kita bisa bikin kotak-kotak yang menutupi tulisan ini. Jadi kita tutupin. Nah, terus kalau kita checklist, kita save, kita langsung membuat kartu sebanyak apa yang tadi kita tutupin. Tadi 7 card added ya. 7 card added. Terus kita cek aja nih. Nah, ini adalah yang tadi kita buat. Set, show. Terus kita show nose. Jadi kita tinggal nebak gambar aja gitu. Ini apa? Stomach. Ini apa? Chest. Jadi enak banget gitu. Terus kita bisa toggle mask ini. Jadi dengan occlusion ini kita bisa lebih aktif ya. Jadi kita nggak cuma menghafal kata doang, tapi kita juga bisa mengaitkan kata-kata yang mau kita hafal dengan gambar. Nah, oke, langsung ke topik selanjutnya, yaitu adalah browse, card browser. Browse. Sini kita bisa ngelihat semua kartu yang kita udah buat. Kita bisa pilih deck, dan situ bisa kita lihat kartu yang udah ada di deck tersebut. Jadi ya udah begitu aja, browse. Jadi jangan takut kalau misalnya kelihatan overwhelming menunya, ya itu sebenarnya cuma buat nampilin semua kartu yang kita buat. Dan kartu yang kita buat itu bisa kita edit, dan juga bisa kita ganti lagi nih mode deck yang mana, kita pindahin lagi. Tinggal pilih seperti itu. Saya dari restoran, kita pindahin ke
deck di kantor. Bisa seperti itu. Oke. Nah, apalagi nih yang ada fiturnya di Anki ini adalah statistik. Statistik adalah pemakaian kita ya, history pemakaian kita dalam grafik. Jadi ya cuman buat ini aja sih, analisa kira-kira udah sejauh mana kita memakai aplikasi ini. Jadi ya nggak terlalu penting. Kalau misalnya kalian overwhelming, nggak perlu dibuka juga nggak apa-apa. Yang paling penting itu adalah Dex sama card browser sih. Satu hal yang keren dari Anki ini adalah banyak banget resource gratis. Kita tuh bisa download deck yang orang lain tuh udah bikin. Gue tunjukin caranya. Jadi tinggal klik Get Shared Decks, terus pilih aja nih yang mau kalian bisa search. Kita coba misalnya gue mau belajar bahasa Jerman. Tinggal pilih tuh, banyak banget kan resource yang bisa lo dapetin. Nah, oke, langsung gue pilih aja satu, gue coba download. Nah, kita tuh harus login. Makanya kita harus punya akun Anki Web yang tadi pertama kita bikin itu loh. Jadi setelah kalian login di Anki Web, kalian bakal muncul lagi ini kayak aplikasi Anki yang berbasis web nih, tampilannya kayak gini. Kalian harus pilih lagi Get Shared Decks karena emang harus seperti itu. Terus ya udah kalian pilih, terus download. Terus get add, import. Langsung punya notes banyak. Terus oke. Good to know. Nah, setelah itu kalian langsung ke sini. Langsung bisa lihat tuh. Langsung ada kartu baru yang buat kalian pelajari. Bekommen. Dieses Medikament bekommen Sie in der Apotheke. Jadi kartunya cukup bagus ya. Ada kata kerja, terus langsung contoh kalimat, terus kita nebak artinya apa. Oke, jadi itu gimana caranya kalian bisa download kartu yang udah dibuat sama orang lain gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke tips. Jadi setelah kita tahu gimana dan ngerti gimana tampilan utama Anki, sekarang itu kita bakalan masuk ke teknis cara belajar pakai Ankinya ya. Jadi kan kita udah tahu tuh cara bikin card dan deck. Sekarang kita tinggal review. Jadi apa yang udah kita buat tadi, tinggal pencet. Jadi ketika kalian start study, kalian tuh harus coba tebak dulu ini apa, to work ini apa answernya gitu, kerja. Nah, setelah kalian coba tebak, kalian rating, apakah tadi itu susah, mudah, atau mudah banget gitu. Jadi ada 4 level nih, ada again, hard, good, or easy. Kalian pilih aja gitu. Kalau misalnya emang gampang, pilih easy. Kalau susah, pilih again. Dan kalau misalnya medium itu ya hard atau good. Kalau gue tuh selalu antara again dan easy. Nah, tips gue tuh jangan terlalu terpaku sama satu kartu kalau emang itu sulit buat kalian ingat. Jadi gunain itu 10-15 detik maksimal buat nebak. Dan kalau emang buntu, langsung show answer jadi kalian lebih efisien. Oke? Jaga konsistensi belajar. Kayak usahain buka Anki setiap hari 10-15 menit sehari. Itu kayak udah bagus banget gitu buat bentuk kebiasaan. Coba kita ganti scrolling dengan ya buka Anki gitu ya. Jadi kita bisa, karena kita punya Anki itu kita bisa manfaatin waktu-waktu sempit yang biasanya kita pakai buat scrolling, kita bisa pakai buat belajar. Kayak sekarang pas nunggu bus atau kereta, pergantian waktu pelajaran, nunggu makanan di restoran atau kafe dan lain-lain. Jadi ini enak banget. Nah, terus yang paling penting juga adalah gunakan prinsip minimum information. Nah, jadi pastikan setiap kartu yang kalian buat itu, informasi itu satu aja kalau bisa. Jangan masukin terlalu banyak informasi ke satu kartu. Misalnya nih ya, yang buruk. Kita contoh aja buat. Nah, jadi misalnya gini, apa perbedaan is, are, dan am dalam bahasa Inggris? Oke, is itu untuk subjek tunggal, he, she, it. Are untuk subjek jamak, you, we, they. Terus am untuk subjek I. Itu kan kayak banyak banget informasi. Nah, yang lebih bagus adalah kalau kita misalnya kita pecahkan untuk jadi satu informasi. Jadi kita pecahin gitu. Nah,
kapan kita pakai is? Jawabannya tinggal untuk subjek tunggal. He, she, it. Terus kapan kita pakai are? Untuk subjek jamak. You, we, they. Gitulah. Intinya begitu. Jadi coba pecah informasinya untuk jadi satu kartu, satu informasi. Biar nggak terlalu belibet pas kita nge-review. Jadi itu sih menurut gue tips yang paling penting untuk kalian tahu. Spaced repetition, active recall, dan Anki. Ini semua sangat efektif dalam membantu kita buat mengingat informasi. Tapi ada yang nggak kalah penting dari sekedar mengingat informasi, yaitu gimana caranya kita bisa memahami satu informasi atau ilmu dan bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi tersebut ke dalam hidup kita. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya, makanya subscribe dulu nih biar nggak ketinggalan. Kalau kalian udah nonton sampai sini, kalian tuh keren banget. Itu tandanya kalian orang-orang spesial di atas rata-rata, orang-orang yang bisa fokus. I'm very proud of you. Gue punya quiz nih buat kalian. Coba tulis di komentar apa bahasa Norwegianya pemotong keju. Biar gue tahu nih siapa aja orang-orang yang fokusnya bagus. Kalau misalnya kalian belum inget, nggak masalah. Itu artinya kalian harus nonton video gue yang ini, di mana gue bagiin tips dan teknik menghafal kosakata dengan mudah. Makasih banyak udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.